Tema kita masih kepada peran gereja di akhir zaman. Nah, untuk sesi ini saya akan mulai dengan membahas apa itu akhir zaman. Maafkan saya, masih sedikit sekali gereja Tuhan yang ngerti konsep akhir zaman. Kenapa? Ini yang di belakang, ayo duduk. Ada masalah? Ayo, baru Pak Padina tadi. Baru siapa tadi? Ayo dulu ya, dengar ya. Kenapa banyak yang salah? Maaf. Masih ingat awal tadi kita bicara, sesayang-sayangnya papa mama kepada anak-anaknya. Saya ulangi, sesayang-sayangnya papa mama kepada anak-anaknya. Kalau anak-anak itu tidak bisa menyelami, mengerti hati pikiran papa mamanya, sebagus apa nasihat, wejangan, perintah, anjuran, aturan yang diberi oleh papa mama yang sayang anak-anaknya, anak-anak bisa menerima 100% dengan mudah tidak? Nah, ini sama. Tidak ada seorang pun di antara kita yang meragukan kasih sayang Tuhan terhadap kita. Saya ulangi, tidak ada seorang pun di antara kita yang meragukan kasih sayang Tuhan terhadap kita. Tapi selama kita belum punya mindset yang sejalan dengan cara berpikir Bapa kita, mau dikhotbahi dengan cara apa saja, metode apa saja, dan macam-macam, kita bisa gampang gak menerima pendapat Tuhan. Ini masalah. Sama akhir zaman. Mengapa kalau ada khotbah akhir zaman, apalagi khotbah kitab Wahyu, maaf ya, orang-orang muda suka nggak mendengar khotbah kitab Wahyu akhir zaman? Alasannya itu sama loh di seluruh dunia. Kenapa? Pasti begini jawabannya. Maaf om, belum menikah. Itu betul-betul tidak. Ayo. Pertama itu saya bingung. Belum menikah apa? Akhir zaman dengan nikah itu betul tidak? Ayo. Waktu saudara masih muda kan begitu. Karena belum menikah. Bukan belum menikah. Karena cara berpikirnya masih beda. Pertanyaan berikut. Selama saudara dengar khotbah akhir zaman, maaf ya saya tanya, yang di rumah juga jawab ya. Selama ini saudara mendengar khotbah akhir zaman, pasti ada dua figur yang disebut-sebut. Tapi dari dua figur ini, ada satu figur yang lebih menonjol dari figur yang lain. Setiap kali dengar khotbah akhir zaman, mau pendeta siapa saja, maaf kecuali saya ya. Mengapa Antikris atau Yesus yang paling disebut-sebut banyak kali? Antikris. Ini kesalahan fatal. Figur sentral akhir zaman itu Tuhan Yesus. Loh, betul tidak? Kita berbicara akhir zaman tentang datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Mengapa 90 sekian persen khotbah akhir zaman itu lebih menonjolkan antikris? Karena mindset yang gak sama. Dan 100% alasan utama gereja khotbah akhir zaman tentang antikris 100% mindsetnya karena ketakutan dianiaya. Ini masalahnya. Tapi sekarang kalau kita melihat secara Alkitab, akhir zaman itu begini. Berakhirnya zaman pemerintahan manusia. Sampai ribuan tahun sejak Adam dan Hawa sampai hari ini, dunia tetap jungkir balik dipimpin
oleh manusia. Ayo jujur, di semua negara yang ada pemilu, ada yang puas nggak 100% dengan yang mereka pilih pemimpinnya? Nah, nggak ada. Maka itu seringkali juga kita ribut sendiri, milih sendiri, ribut sendiri. Loh betul? Karena memang jangan lagi Tuhan, manusia saja capek dengan pemerintahan manusia sendiri. Jadi begini arti kata akhir zaman secara Alkitab: berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan kerajaan surga. Itu enggak cuma satu yang ada. Amin. Harusnya kita enggak berarti kalau saya pakai bahasa politik, maka akhir zaman itu artinya pemilu dunia. Betul? Dan pemilu dunia ini cuma ada 2 kandidat, nomor 1 dan nomor 2. Siapa kandidatnya? Yesus dan Antikris. Kalau pakai kalimat Antikris, sebenarnya bukan setan gitu. Nah, gereja milih yang mana? Awas Yesus. Pilihannya nggak salah, tapi pikirannya kenapa ke Antikris? Yes. Aneh bukan? Sama seperti Natal. Ini tipu muslihat Inggris. Sudah berapa ribu tahun peristiwa Natal, tapi sampai akhir zaman di mana Yesus yang dirayakan kedatangannya mau datang balik. Lucu. Selama Natal, siapa lebih terkenal, Sinterklas atau Tuhan Yesus? Sinterklas. Diselewengkan, tapi kita nggak sadar. Rusa salju jauh lebih terkenal daripada Tuhan Yesus kalau Natal. Kasihan Tuhan. Loh betul. Nah sekarang, kalau akhir zaman itu adalah pemilu dunia dan kandidatnya cuma 2, harusnya siapa yang kita tonjolkan? Yesus. Harusnya Yesus. Tapi mengapa gereja sulit khotbah tentang Yesus kalau akhir zaman? Ini penyelewengan mindset. Baik, ngeri sekali. Kita buka Wahyu 11 ayat 15. Ini akhir zaman. Wih, keren sekali. Wahyu 11 ayat 15. Terima kasih multimedia sudah berjuang sehingga ada aplikasi sabda di multimedia saudara sekarang. Wahyu 11 ayat yang ke-15 jelas. Ya ampun, lalu malaikat yang ke-7, berarti ada 7 malaikat. Ya, malaikat pertama, kedua, saya nggak pasti. Daripada capek-capek ngurusin yang pertama, kedua, ketiga supaya cepat selesai, ayo urus yang terakhir. Betul nggak? Langsung konklusi. Itu cara saya akhir zaman. Sudah nomor 2, nomor 3 sudah urusan nanti. Saya percaya ada mereka 6 malaikat. Tapi ayo, yang terakhir ini yang paling penting karena itu kuncinya. Nah, saya ajari tapi mau saya ditiru. Kalau saudara malas baca buku yang tebal sekali, ada teori. Nah, baca paragraf terakhir itu isinya. Nah, paragraf terakhir Alkitab kita adalah kita Wahyu. Itu saja. Dan ini klimaks dari pewahyuan Yesus. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, baca, pemerintahan atas dunia, kecamatan Cipete gitu. Baca, dunia, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah
sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini akhir zaman. Jadi jelas siapa pemenangnya menurut malaikat ketujuh? Yesus dan gereja. Kata Tuhan kita itu jelas Yesus. Dan Dia yang diurapinya itulah gereja. Amin. Kita ini yang diurapi bukan? Maka itu disebut Kristus, Mesias. Nah, Kristus itu bukan nama, tapi pangkat. Maka itu tidak ada anti Yesus, sebab setan nggak berani ngelawan saya. Tapi adanya anti Kristus. Ini perbedaan. Saudara, dahsyat. Jadi kita nggak usah sibuk melihat ayat-ayat yang lain. Lihat aja malaikat terakhir ini. Ayat ini. Lalu malaikat yang ketujuh meniup trompetnya. Dan terdengarlah suara keras di surga yang berkata, pemerintahan dunia telah menjadi pemerintahan Tuhan kita. Dan Dia yang diurapinya. Dari dua pribadi, Tuhan kita dan Dia yang diurapinya menjadi tunggal. Yesus dan gereja bersatu sebagai mempelai. Maka itu jadi tunggal dan Dia akan memerintah sampai selama-lamanya. BIS. Lalu malaikat ketujuh meniup trompetnya, maka di surga terdengar suara-suara kuat sekali yang berkata, kekuasaan untuk memerintah dunia berada sekarang dalam tangan Tuhan kita dan Raja Penyelamat yang dijanjikannya. Ia tunggal akan memerintah untuk selama-lamanya. TSI. Ketika malaikat yang ketujuh meniup trompetnya, terdengarlah banyak suara dari surga yang berseru, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan akan memerintah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, supaya bumi jadi sama seperti surga. Kalau yang memerintah cuma satu pribadi. Seulang, ketika malaikat yang ketujuh meniup trompetnya, terdengarlah banyak suara dari surga yang berseru, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan akan memerintah seluruh dunia dengan nyata. Dan Kristus, ini gereja, yang sudah dilantik oleh Tuhan, akan memerintah sebagai Raja bersamanya. Nah, ini hebatnya aplikasi sabda, ada banyak macam terjemahan, sehingga kita makin mengerti. Oke, saya tanya lagi kepada saudara. Baru satu ayat ini, Wahyu 11 ayat 15, begitu dahsyatnya pemerintahan akhir zaman ini. Senang gak? Loh, senang gak? Iya. Harusnya kita semangat. Nah, kalau khotbah akhir zaman dengan konsep dari sudut pandang Tuhan, dari mindset Tuhan, bakal ada orang ketakutan? Tidak. Saya bersyukur di antara kalangan gereja, maaf untuk kemuliaan Tuhan, maka saya dapat pengakuan kalau Daniel Alexander khotbah akhir zaman itu pasti menyenangkan, gak ada takutnya sama sekali. Ngapain takut? Yesus Kristus Tuhan akan jadi Raja, memerintah sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sudah capek dengan pemerintahan manusia. Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Wih, kalau kita bongkar kitab Wahyu tentang pemerintahan atas dunia, kita takut. Dan engkau, nah ini ada satu, ada kurang tepat terjemah. Dan engkau, Yesus Kristus anak domba, telah membuat mereka, gereja, menjadi suatu kerajaan. Salah. Yang betul, Yesus telah membuat kita menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita. Antara Yesus dengan gereja
Jadilah kata mereka akan apa? Memerintah. Yesus dan bersama gereja akan Memerintah. memerintah sebagai Raja di bumi. raja di bumi. Ayat 3. Dan engkau telah menjadikan mereka suatu kerajaan dan imam-imam bagi Tuhan kita, dan mereka akan memerintah atas bumi. Yes, engkau sudah menjadikan mereka suatu bangsa khusus imam-imam supaya mereka melayani Tuhan kita dan memerintah atas bumi. TSI-nya, engkau telah menjadikan kami warga kerajaanmu, dan imam-imam yang melayani engkau, yang engkau juga menjadikan kami Raja-raja. raja. Yesus menjadikan gerejanya, kaum pemenang, murid-muridnya adalah apanya? Raja. Ingat sesi pertama tadi, dari 20 ayat 4 dan sebagainya, menjadi raja-raja akan memerintah atas seluruh bumi. Nah, MIT beda. Dan engkau telah menjadikan kami Raja-raja. ini yang betul. Bukan kingdom, tapi kings. Raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Nah, Selbir juga sama, engkau telah menjadikan mereka raja-raja. Salah satu bahasa Inggris tolong tayangkan supaya lebih yakin. Bahasa Inggris ya, yang apa ada ya. Oke, ini King James boleh. Nah, New King James, NKJV. And have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Lagi sekali saya tanya, kalau khotbah akhir zaman keluar dari pikiran dan hati Tuhan, menyenangkan atau menakutkan? Nah, ini yang salah dari gereja. Nakut-nakutin terus hati-hati seorang antikris. Waktu kita ditangkap, kita diseret-seret pakai silet, kita disejuk. Kan gitu sedangkan khotbah akhir zaman. Siapa nggak ngeri begitu. Udah, tinggalkan yang kuno-kuno itu. Melihat ayat ini. Bayu 19. Lihat judul ayat 6. Nah, kalau di Sabda judulnya nggak kelihatan. Coba Alkitab saudara, ya. Wahyu 19 ayat 6 judulnya. Nggak usah diganti ya, yang multimedia, tapi bacakan. Nah, apa judulnya perikop ayat 6? Perjamuan kawin anak domba. Ini luar biasa saudara. Ini akhir zaman. Sering nggak mendengar pengkhotbah, pemimpin pujian, mari kita teriakan 7 kali, Yesus Raja segala Raja, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sering bukan? Nah, tapi seringkali kita nggak pernah tahu ayatnya di mana dan kapan Yesus itu menjadi Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Ternyata hanya satu ayat. Kita lihat ayat 15, Wahyu 19. Cuma satu ayat ini saja di seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan, bila mana, penyebab apa Yesus itu langsung punya pangkat rajanya raja-raja dan tuannya tuan-tuan. 16. Oh, 16. Terima kasih Bu Pembala. Ayat 16. Lihat. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan dan segala Tuhan. AYT. Pada jubahnya dan pahanya tertulis nama ini, Raja atas segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. TSI-nya, pada bagian jubah yang menutupi paha penunggang kuda putih tadi tertulis gelar lain untuknya apa? Raja atas segala raja dan penguasa atas segala penguasa. Nah, inilah satu-satunya ayat
dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita angkat yang tertinggi di antara yang tertinggi. Enggak tahu. Amin. Angkat yang tertinggi di antara yang tertinggi. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita tanya, kapan angkat ini nyata? Ternyata ada di perikop perjamuan kawin anak domba. Ini luar biasa. Nah, di dalam Alkitab sangat mengganggu pembagian perikop. Di ayat 6 sampai ayat 10 itu perjamuan kawin anak domba. Lihat tadi tak sudah. Lalu terpisah judul baru firman Tuhan di ayat 11 sampai 16. Karena terpisah antara ayat 6 sampai 10 dengan judul baru 11 sampai 16, maka gereja nggak pernah nyambung. Padahal ini satu kesatuan. Maka itu hari ini saya ingin baca sebagai satu kesatuan. Oke, lihat ayat 10, ayat 10, ayat 19, ayat 10, itu, ya. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Tuhan, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, ayat 11. Nah, dipisah nggak Alkitab saudara judulnya? Ayo baca 11. Lalu, stop dulu. Kalau ada kata lalu di sebuah kalimat permulaan, itu artinya sambungan. Setelah pesta kawin anak domba selesai, maka itu Yohanes tersungkur karena kagum melihat, wow, selesai. Persis seperti pernikahan zaman sekarang juga. Begitu pemberkatan nikah selesai, pengantin nungguin tamu atau langsung pergi? Enggak, pergi. Selesai sudah urusan masing-masing. Betul, ngapain nungguin kita? Yang penting kasus sudah sampai. Nah, lalu apa? Lalu apa? Aku melihat surga terbuka. Aku melihat surga terbuka. Aku sudah selesai pesta nikah. Pergilah pengantin bersama mempelainya. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Stop. Salah satu nama Yesus itu yang setia dan yang benar. Ini nama yang luar biasa. Begitu kenapa surat Timotius menulis, dia nggak bisa menyangkali dirinya untuk tidak setia, sebab namanya itu setia. Contoh, orang Batak dan orang Jawa paling suka memberi anak nama Slamet. Betul? Banyak nggak ya? Orang Batak beri nama Sabar, itu banyak nama. Sabar, nama Slamet. Kecelakaan ya. Maaf, itu cuma istilah. Tapi kalau Tuhan Yesus namanya yang setia dan yang benar, berubah nggak? Tidak. Oke. Ayat 12. Setelah melihat surga terbuka, ada kuda putih, ya, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendirilah. Nama ini muncul di ayat 16 tadi. Terus ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Tapi saya di nama lain. Namanya ialah firman Tuhan.
Ayat 14. Nah, ini yang buat kita bingung. Ini bicara tentang pernikahan. Kok ada pasukan? Kalau dengar pasukan, perang. Dan ternyata betul. Ini peperangan akhir zaman. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Lihat dua hal penting di kalimat berikut. Dan mereka menunggang. Siapa mereka ini? Pasukannya. Betul? Menunggang kuda putih. Siapa tadi yang menunggang kuda putih di ayat 11? Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Karena jangan bilang ada dua kuda putih. Satu. Karena selalu disebut kuda putih, bukan kuda putih. Ingat tadi sesi pertama, suami kepala, istri itu menjadi satu. Oke? Dan memakai kain lenan halus yang putih bersih. Siapa ini? Kita kembali ke ayat 9. Siapa ini? Ayat 9. Kalau saya nggak salah ya, 9. Oh, ayat 10. Ayat 8. Ayat 8. Nah, ya. Dan kepadanya, siapa kepadanya? Saudara baca ayat 7. Mempelai. Ya, mempelainya dikaruniakan supaya memakai apa? Kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Statusnya berubah dari mempelai perempuan menjadi pasukan. Ia bukan seragam perang, tapi seragamnya kain lenan halus yang berkilau-kilau. Berarti siapa? Kembali ke ayat 14. Siapa ini? Ayat 14. Dan semua pasukan di surga. Siapa ikuti dia? Mempelai. Gereja. Kaum pemenang yang sudah sepikiran dengan suaminya. Jangan, maaf jangan marah. Siapa yang punya otak dalam pernikahan? Siapa yang punya otak dalam pernikahan? Suami. Karena istri itu tubuh. Jangan bilang tubuh punya otak. Taruh mana? Maaf. Jadi Yesus begitu menyatu dengan gereja. Ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan dada besi, dan ia akan memeras anggur dari kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo kita keluarkan kalimat pertama di ayat 16, dari mulutnya. Ternyata prinsip dari mulut Yesus itu tertulis 3 kali di Alkitab. Pertama, Yesaya 11 ayat yang keempat. Ini yang pertama ditemukan di Perjanjian Lama. Yesaya 11 ayat yang keempat. Coba lihat judul Yesaya 11 mulai ayat 1, ada apa ini? Alkitab sudah di sini ada. Raja Damai. Oh ya, Raja Damai yang akan datang. Ini siapa? Yesus yang akan datang. Ada apa kalau dia datang? Ayat 4. Ya, tetapi ada nggak kata? Oh ya betul. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas. Dengan nafas mulut. Ia akan membunuh orang fasik. Keluarkan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8 atau 9.
2 Tesalonika 2. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, sekarang ini sudah ready. Tetapi Tuhan Yesus baca akan membunuhnya dengan Nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang. Ternyata ada 3 penulisan tentang apa yang keluar dari mulut Yesus. Bisa nafas, bisa pedang, ya. Tapi yang penting kan ada sesuatu yang keluar dari mulutnya. Dan semua kita tahu firman. Betul nggak? Firman. Maka itu Efesus 6 menulis pedang roh ialah firman. Nah, sekarang kita belajar anatomi tubuh manusia. Efesus 1. Pelan-pelan ya, kita belajar anatomi tubuh manusia. Efesus 1. Mulai ayat yang ke-20. Papa di surga, kalau saya pakai istilah manajemen, Papa di surga itu seorang manajer yang hebat. Nah, salah satu kehebatan manajer adalah bisa mendelegasikan tugas ke timnya. Betul enggak? Justru manajer yang gagal kalau dia one man show, karena dia nggak percaya pada yang lain. Maka itu dalam dunia manajemen, dunia leadership selalu ada job description. Betul? Seorang manajer, seorang pemimpin gagal total kalau dia tidak mampu membuat job description. Oh, ayat 21 aja supaya cepat. Maaf, Efesus 1:21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini bicara tentang siapa? Bukan ragu-ragu loh. Yesus. Tentang Yesus waktu dia naik ke surga. Begitu dia naik ke surga, posisinya itu ngeri. Maka itu tadi saya katakan, setelah Yesus punya pangkat rajanya raja-raja dan tuannya tuan-tuan, maka dia adalah yang tertinggi dari yang paling tinggi. Sama nggak dengan ayat 21 Efesus 1? Yang paling tinggi di antara yang tertinggi. Saudara, kata ini keren. Tiap-tiap nama yang dapat disebut. Kanker itu nama bukan? Nama. Loh, nama atau bukan kanker? Nama. Jangan menganggap remeh Tuhan, karena masih banyak otak orang Kristen. Oh, kalau pilek gampang sembuh, kanker itu susah. Ngawur dong. Oh, enggak. Amin. Menurut ayat ini, ada nama yang lebih berkuasa nggak dari nama itu? Tidak ada nama. Ya sudah. Sebut apa saja. Nah, ini saya belajar dengan anak saya yang dokter. Saya tuh heran sampai hari ini. Dalam dunia kedokteran, nama penyakit itu susah-susah. Betul nggak? Kenapa nggak bisa nama jelek, barang jelek? Susah itu tuh. Nyebut itu. Nah, ini barang penyakit dikasih nama sekeren itu. Jadi kalau saudara ada orang nyebut sesuatu nama, teror itu nama bukan, stroke itu nama bukan. Nama sebut apa saja. Menurut Efesus 1:21, mereka ada di mana semua? Di bawah kaki Yesus. Ayat 22. Jauh lebih tinggi, jauh lebih baik, jauh lebih tinggi. Dan berapa hal? Ayo baca berapa hal? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Bukan. Jangan bilang segala sesuatu itu banyak. Semua. Yaitu tadi ayat 21. Nama apa saja, sebut apa saja. Dan segala sesuatu. Saya pakai istilah hukum. De jure dan de facto. Secara de jure
Telah, jangan lupa kata telah, ini kunci. Segala sesuatu de jure Telah diletakkan. telah diletakkan. Nah, ini masalah. De facto sudah atau belum? Buktinya setan masih lebih menang dari Yesus di dunia ini sekarang. Padahal de jure secara hukum segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Nah, mulai kalimat berikut ayat 22 ini, Bapa di surga memberi job description antara Yesus dengan gereja dengan sangat tegas, impresif, jelas. Dan dia, Yesus, telah diberikannya kepada gereja istri sebagai kepala dari segala yang ada. Ini job description untuk Yesus. Ayat 23. Apa job desnya gereja? Gereja yang adalah tubuhnya. Maaf ya. Sampai hari ini masih cukup banyak gereja yang percaya Yesus datang akan kelihatan satu pribadi turun dari langit. Dan itu bukan pembangkit zaman. Nah, pertanyaannya, bumi ini bulan. Terus Yesus turun di mana? Kalau dia turun di Jakarta, orang Eropa, Amerika, Australia nggak dapat. Kok nggak amin? Loh, cepat jawabkan. Apa? Oke, siap. Pokoknya bukan satu pribadi. Ada sosok kayak Superman, kayak Gatot Kaca turun. Salah. Membaca job description ini nggak begitu cara Yesus. Adalah sebuah situasi, bukan sosok satu pribadi itu. Maka itu ketika banyak ramalan yang nekat padahal ngawur. Yesus datang tanggal sekian bulan September tahun sekian, sering dengar itu. Itu pun ditanyakan. 26 September di Indonesia, di Amerika tanggal berapa? 25. Bagian apa? Makanya. Jadi apa itu konsep akhir zaman banyak yang salah. Kalau bumi ini bulat, bukan begitu. Yang datang itu kerajaannya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Jadi kedatangan Yesus bukan satu sosok pribadi yang melayang-layang juga. Itu bicara pemerintah. Bumi jadi seperti surga. Begitu dari di bagian pertama, Wahyu 11, 15, Wahyu 5, 10 dan banyak lagi. Karena job description ini. Tuhan Yesus menghormati nggak job description dari Bapa? Ini hebatnya Tuhan Yesus, dia rendah hati. Dia nggak mau mencampuri urusan gereja. Karena gereja punya tanggung jawab sendiri, kepala punya tanggung jawab sendiri, dan ini akan terjadi kalau kepala dan tubuh bersatu. Dan ini yang dibenci oleh Yesus. Ayo kita belajar anatomi tubuh manusia. Jadi yang menginjak segala sesuatu itu mana? Gereja. Kaki. Kaki itu di mana? Tubuh. Nah, Gereja. kalau saudara bilang kaki di kepala, namanya kepiting. Kalau anak ini gampang dimengerti. Jadi yang menginjak setan, penyakit semua bukan Tuhan Yesus, tapi gereja. De jure sudah tertulis. Kenapa de facto belum? Sebab sekuat-kuatnya kaki dengan betis kuat itu, kalau tubuhnya nggak bersatu, kaki punya kuasa nggak minjak tikus? Minjak kacau aja nggak mau. Ya betul nggak pakai diminjak setan.
Jadi sekarang tahu masalahnya. Jadi nggak usah mikir akhir zaman, ya saudara, tunggu dulu. Ada berapa prinsip yang harus kita penuhi dulu sebagai gereja yang punya pembagian job description yang berbeda. Ayat 23 terjemahnya agak membingungkan. Coba saya baca ayat ini. Yang adalah tubuhnya, di mana kepenuhannya memenuhi semuanya segala dan segalanya. Masih uang. DS. Gereja yang adalah tubuh Kristus disempurnakan oleh Dia yang menyempurnakan segala sesuatu, di mana juga masih uang. DS. Persatuan jemaatnya adalah kita semua yang masing-masing dipenuhi oleh Roh Kristus. Di dunia ini kita bagaikan tubuh Kristus, dan melalui kitalah, agak betul, dan melalui kitalah Yesus bekerja memenuhi dan melengkapi segala sesuatu di mana juga. Begini, kalau saudara ketemu seorang super genius, profesor hebat, IQ-nya hampir 200 misalnya, langsung saudara mikir ke otaknya atau perutnya? Misalnya apa itu? Kalau si pintar ke otaknya, ngapain perutnya? Nah, berarti kalau saudara melihat ada orang super genius, profesor semua, langsung berpikir otaknya seandainya entah terjadi apa suatu hari orang super genius ini masuk kampus ngajar cuma kepalanya saja, ibunya ditinggal dunia. Ngerti nggak ilustrasi ini? Kabur mahasiswanya. Saudara, tadi anak saya Ken memberi pertanyaan bagus. Bukankah kita ini membutuhkan Tuhan? Betul. Tapi gereja harus tahu sekarang, ternyata Tuhan jauh lebih membutuhkan kita daripada kita membutuhkan Allah. Saya buktikan. Sepengetahuan saudara, di dunia ini orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, itu banyak yang percaya Tuhan atau tidak? Ya sudah. Ternyata terbukti banyak orang gak butuh Tuhan tapi sukses. Lihat Tiongkok, negara tidak mau percaya Tuhan, tapi kesuksesannya siapa bisa ngalahin. Tapi menurut job description ini, Yesus kepala, gereja tubuh. Sehebat-hebatnya kepala tanpa tubuh. Macam apa? Bukan cuma gak lengkap, gagal total. Nggak berfungsi. Ini masalahnya. Kasihan dia. Nah, kembali 3 ayat dari mulutnya nafas. Oke? Maaf. Dari mulut nafas. Tapi bernafas sebetulnya siapa? Jantung dan paru-paru. Tubuh. Selama tubuh ini belum bersatu, sekuat-kuatnya jantung, sekuat-kuatnya paru-paru. Terima kasih, ini papanya Pak Jenderal Siswa. Gak ada gunanya, mati. Maka itu setan paling benci kesatuan tubuh Kristus. Sebab mereka tahu kalau anggota tubuh Yesus sedunia bersatu, mereka habis. Karena Yesus akan membunuh mereka dengan nafas mulut. Yes. Kasihan Tuhan, gak bisa bernafas sampai hari ini. Iya dong. Karena kita belum bersatu, masih maunya sendiri. Ayo mikir. Maka itu saya katakan di sesi pertama tadi, bagaimanapun juga saya tidak akan mau membangun gereja yang organisasi. Saya terlalu banyak. Ngapain nambahin lagi? Yang ada saja kita telah.
Maka itu sejak tahun 72, jadi 53 tahun yang lalu. Orang tahu saya, pelayanan saya adalah pelayanan tubuh Kristus. Karena firman ini. Mari, saudara, saya nanti ya dengan anatomi tubuh manusia ini. Maka itu setan masih tertawa, terbahak-bahak karena tahu gobloknya kita. Silakan kamu doa keliling, doa puasa, doa pencerotan minyak, doa pakai banner, doa apa saja. Setan cuma tertawa keliling. Sebab doa itu enggak mengalahkan mereka. Yang pertanyaanmu terjawab. Ternyata Tuhan jauh lebih butuh kita daripada kita butuh Tuhan. Sebab terbukti banyak manusia sukses tanpa Tuhan. Tapi Tuhan tidak sukses tanpa kita. Karena dia cuma kepala saja. Amos 3 ayat 7. Ya. Amos 3 ayat 7. Tahun 78 saudara. Kebenaran diwahyukan kepada saya. Saya sampaikan. Amos 3 ayat 7. Nah, yang punya doktrin yang lama susah mengerti ini. Karena saya pernah dibilang sesat. Tunggu dulu. Sungguh. Nah, ini dia. Ternyata dari sekian ribu ayat di Alkitab, sedikit, nggak sampai 15 ayat, yang ada pendahuluan kata sungguh. Sedikit. Yang paling banyak Injil Yohanes. Sesungguh-sungguhnya itu banyak. Sungguh. Artinya, buat saya beri penekanan khusus ayat yang Tuhan mulai firman sungguh. Boleh nggak ngertinya? Ini serius. Sungguh, Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Stop. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Tidak bisa apa-apa. Berdiam diri. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Dalam bahasa Inggris, surely the Lord God does nothing. Apalagi? Keluarkan. Kata lain tidak berbuat sesuatu. Jangan main-main ini sekarang. Mari sekarang. Nganggur. Diam. Pasif. Tidak berdaya. Kalau saya jawab, di seluruh alam semesta ada berapa kekuatan? Tangan saya sudah gini. Apanya? Ngantuk. Siapa-siapa saja. Ayo. Terang dan gelap. Terang dan gelap. Siapa lagi? Tuhan dan iblis. Catat. Kalau Yahweh Tuhan kita tidak berbuat sesuatu, berarti yang sibuk siapa? Iblis. Ini menakutkan. Betapa kurang ajarnya kita. Dulu sebelum saya mengerti firman ini, kalau ada kegagalan dalam gereja, ada kekacauan dalam gereja, langsung ini setan. Untung mereka nggak tersinggung. Padahal menurut firman Tuhan, yang namanya setan itu nggak perlu sering disalahkan, sebab sudah salah sendiri dari dulu. Amin. Iya, yang sudah salah dari dulu nggak perlu disalahkan. Tapi setelah mengerti ayat ini, kalau setan aktif, Tuhan pasif, yang salah siapa? Kita. Gereja. Saya baca selanjutnya. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Nah, kata kuncinya adalah tanpa. Teman, kalau kamu keluar terus ke kanan di belakang ATM itu toilet. Itu saya ini kalau ngajar saya perhatikan ya. Saya mau perhatikan ini ya. Tanpa. Kata tanpa itu menunjuk apa? Alasan. Kenapa dia pasif? Kenapa dia nggak buat sesuatu? Kenapa dia diam? Baca. Ayo baca tanpa menyatakan keputusannya pada Bapaknya. Ini gereja. Saya ganti kata gereja. Coba terjemahan lainnya. Ayat itu. Sesungguh
Yahweh Tuhan tidak melakukan apa-apa tanpa menyatakan, lebih keren, rencananya kepada para hambanya. Yes, Yahweh yang maha tinggi tidak pernah melakukan sesuatu pun, tidak pernah melakukan sesuatu pun tanpa, kalau saya pakai bahasa lain, apa kalimat lain, merundingkan rencananya kepada hamba-hambanya. FAYH, coba naik lagi FAYH di bawah, terus klik yang itu. Nah itu kok. Tetapi seperti yang sudah-sudah, lebih dahulu aku memperingatkan kamu tentang perantaraan nabi-nabiku, dan sekarang sudah agak sulit terjemah. Begini, begitu Tuhan menghargai gereja, sehingga kalau dia punya keputusan apa-apa harus berunding dulu dengan kita. Begitu. Kenapa Pak Gembala? Seperti Tuhan kepada aku. Iya, seperti kepada Abraham. Kita ini katakan sekerjanya. 1 Korintus 3:9. Kita adalah kawan sekerja Tuhan. Ternyata Tuhan itu respect kepada kita. Jadi Tuhan itu nggak mau menang sendiri. Saya bertobat, bertanya istri saya, ini orang yang keras. Artinya kalau saya punya tim dan nggak ngerti, saya akan kerja sendiri. Maaf, saya harus bertobat lewat ayat ini. Ternyata tidak begitu. Bapak itu tumbler biasa. Dari tadi cukir. Maaf ya. Apa? Enggak. Saya karena lagi. Karena saya tak tahu. Oke, saya lanjutkan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Respect kepada kita. Amin. Saya berikan bukti 2 pribadi perjanjian lama. Tanpa gereja tentu nggak bisa buat apa-apa. Kita buka Keluaran pasal 32 ayat 11. Ini waktu Tuhan murka. Berarti ayat 9. Ayat 9. Iya betul. 10 berarti tadi 10, maaf. Ya 10. Ini ngeri. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku. Ayat sebab itu tinggalkan aku sendiri. Maka sekarang biarkanlah aku. Jangan coba menghalangi aku. TSI, sekarang biarlah aku melepaskan murkaku. Stop. Membaca kalimat-kalimat ini, Tuhan itu ngapain kepada Musa? Bernegosiasi. Bukan curang. Berunding. Berunding. Bernegosiasi. Negosiasi, tapi lebih keren, minta izin. Ini gila. Betul? Setinggi itu penghargaan pencipta alam semesta dengan hamba. Saya tanya, apakah Tuhan akan turun derajatnya sebagai Tuhan ketika dia merencanakan memberi vonis Israel musnah tanpa berunding dengan Musa? Tolong jawab. Apakah ketuhanannya turun sekian persen? Ini yang saya ketahui. Dia nggak mau semenang-menang kalau rekan sekerjanya tidak mengerti rencananya. Sekarang saya balik. Untuk Musa bukan orang Indonesia. Apa hubungannya? Lihat kalimat berikut. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku supaya murkaku balik terhadap mereka. Bayangkan kalau Musa berkata rohani, jadilah kehendak.
Israel punah. Dan aku Musa akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kenapa orang Indonesia? Karena orang Indonesia selalu mumpung. Kesempatan emas. Dapat tawaran yang gak diminta. Seandainya Musa bukan rekan sekerja Tuhan dan masih manusia daging seperti kita, maka Israel punah. Tuhan buat bangsa baru, Musa ya. Boleh nggak saya kata itu? Loh ya atau tidak? Kan jangan lari. Tetapi engkau Musa akan tanda. Loh bisa nggak? Bisa. Maka itu Musa itu teman sekerja Tuhan yang luar biasa. Ketika Musa tahu Yahweh Tuhannya Musa, vonis ya saudara, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Ini vonis. Lu vonis atau tidak? Vonis. Ampuni kami. Lihat ayat 11. Lalu mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhan. Ayat ini. Namun Musa memohon kepada Yahweh Tuhan. TL tetapi Musa menyembah sujudlah di hadapan Yahweh Tuhannya. PS Musa memohon kepada Yahweh Tuhannya. TSI tetapi Musa memohon kepada Yahweh Tuhan. Ada satu buku yang ditulis tahun 90-an oleh Brother Andrew, orang Belanda itu, nama aslinya Anne van der Beek. Dan anak saya dari Bandung yang menerjemahkannya. Judul bahasa Inggrisnya And Then God Changed His Mind. Di Indonesia kan Tuhan merubah pikiran. Bayangkan. Hanya kepada seorang Musa yang tidak beda jauh dengan kita. Boleh saya katakan? Yang maha besar, yang maha kudus. Saya pakai istilah menjilat ludahnya sendiri. Ini dahsyat. Ketika Musa banding. Nah, Keluaran 32 mulai ayat 11. Inilah literatur tertua tentang peraturan pengadilan sedunia. Sesalah-salahnya terdakwa tetap harus ada pembela. Ini tulisan Musa adalah lawyer pertama. Dan hebatnya Tuhan yang diadili, yang dibela. Israel yang dibela Musa, Tuhan yang jadi terdakwa. Stop Tuhan dari murka. Tolongnya karena waktu saya tidak akan membacakan alasan-alasan. Wih, kalau saudara baca ayat 11, 12, agung. Musa naik banding, menyatakan pembelaan bukan ngarang, tapi dari semua hukum yang Tuhan beri kepada Abraham. Bukankah begini katamu Tuhan? Bukankah begini perkataanmu? Terus lihat ayat 13. Keren. Ini judul buku. Oh, ayat 14. Then God changed his mind. Tuhan menjilat ludahnya sendiri. Setelah mendengar Musa naik banding. Hormat. Jadi dia rendah hati enggak saudara? Sama. Dia bisa terima loh nasihatnya Musa. Ingat kalau Musa enggak banding, enggak ada Israel di dunia. Adanya seperti itu. Musa. Dan menyesal ya. Karena malapetaka yang dirancangkan di atasnya. Terus saya pakai kalimat tadi, dia menjilat ludahnya sendiri.
Loh, saya tanya kok. Loh, kok diam saja? Boleh. Kan dia sudah vonis. Mati. Tapi begitu Musa bangkit. Nah, di banyak kisah karena waktu, termasuk Abraham. Tiba-tiba Tuhan itu merasa, kalau bahasa keknya besenggi. Coba lihat Kejadian 18. Cepat. Ya, cepat karena Kejadian 18. Ayat yang ke-16. Ayo cepat. Kejadian 16 ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ. Siapa orang-orang itu? Baca malaikat 1. Tuhan dan 2 malaikat. Oke, setelah selesai urusan menyampaikan Ishak lahir tahun depan semuanya, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Nah, ini orang timur. Biasa bukan kalau kita punya tamu, pamit pulang, kita ngantar enggak? Oh, kita juga begitu. Bubar gereja, berhenti 3 kali masih ngomong. Enggak pulang. Oke? Nah, terus ayat 17. Berpikirlah, ya. Kalau saudara baca banyak terjemahan, Tuhan berkata, BIS, Yahweh berkata dalam hati. Kalau saudara punya tamu, sudah pamit, pulang, tiba-tiba di halaman rumah kamu itu stop. Biasanya kita mikir apa yang punya rumah? Ada yang ketinggalan ini. Kalau zaman itu nggak mungkin uji mobil ketinggalan. Abraham mikir, apa yang ketinggalan? Kok dia diam sebentar? Saya ulangi, berpikirlah Yahweh. Jadi cara baca intonasi ya, ini nggak kencang. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang dia lakukan ini? Coba saya pakai pertanyaan. Ada unsur rasa bersalah nggak di hati Tuhan kalau dia nggak berunding dengan sahabatnya ini? Ini gila sebenarnya. Lu betul nggak? Ada unsur. Masa aku nggak ngomong pada dia? Kok sudah baca ayat 18, aku kan sudah janji kepada dia. Dia akan begini, akan begitu. Nah, Abraham mikir, apa ini? Kan Abraham nggak dengar Tuhan ngomong apa dalam hati kok. 20. Bukan. Oh, 18. 20. Sebab aku telah memilih dia. Ini masih ngomong dalam hati. Supaya diperintahnya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Ini Tuhan masih ngomong dengan diri sendiri. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dengan melakukan kebenaran keadilan. Dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Baru ayat 20. Sesudah apa? Jangan itu, saya tahu itu. Sesudah berpikir dalam hati, batin, ngomong sendiri. Apa? Salvo. Ya. Sesudah itu berfirmanlah Yahweh. Bram, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan tentang Gomora, dan sesungguhnya sangat besar, sangat berat dosanya. Terus, ya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku tidak mengetahuinya. Lihat sikap Abraham, nekat. 22. Lalu baca, berpalinglah orang-orang itu Tuhan dengan 2 malaikatnya dari situ dan berjalan ke Sodom. Nah ini loh. Tetapi Abraham masih berdiri di hadapan Yahweh. Coba renung sebentar. Kira-kira Abraham ngapain itu? Jangan negosiasi dulu. Ya, berhadapan itu apa? Coba bagaimana bentuknya? Mencegah. Ngedek dalam saudara. Maaf ya Tuhan, stop. Berani enggak saudara seperti ini kepada Bapa di surga? Tapi Tuhan gak tersinggung. Lihat ayat 23.
Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, judulnya menarik. Coba lihat judul ayat 16 di Alkitab saudara. Judulnya benar, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Padahal sampai selesai perikop ini nggak ada satupun kalimat doa Abraham. Yang ada negosiasi, tawar menawar, naik banding. Ini luar biasa. Dan rendah hatinya Tuhan. Ingat tadi Amos 3 ayat 7. Sungguh Yahweh Tuhan gak buat apa. Kalau tidak betul, gila ini. Kalau tidak berunding rencananya dengan sahabat-sahabatnya, dengan gerejanya ini. Maaf kalau saya pakai istilah orang tadi. Saudara pernah punya toko di pasar? Ada orang nawar, harga berapa? 100.000. 6 bulan. 70. Jangan 80 lah. Jujur. Saudara, sabar atau cari toko lain. Lu ngerti gak ilustrasinya? Tapi Tuhan tuh meladeni 10 turun 5 tuh. Akhirnya kuota tidak terpenuhi. Dengan terpaksa hukum diberlakukan. Tapi kuota muncul lagi di pasal 19. Ketika Lot, istri dan 2 anaknya tawar menawar dengan malaikat, sampaikan kepada Tuhan, kalau kami semua di kebun itu nggak akan sampai. Tapi kota di depan itu kecil, soal. Boleh nggak kami ke situ? Malah kan nyampaikan ke Tuhan, walaupun nggak ditulis. Tuhan izinkan. Ada kalimat firman, nanti cari sendiri itu timer sudah 5 menit. Tapi saya lupa merampas kertas ini. Lambat sekali. Dengar. Ada firman yang tertulis di pasal 19 ayat Kejadian. Maka Soar diselamatkan karena itu kuota yang ditanggalkan. Hebat ya Bapak. Maka itu hari ini jadilah gereja yang berdiri bersama-sama di gunung yang sama. Berdiri bersama-sama, bukan berdiri di hadapan. Amin. Artinya Tuhan butuh kita loh. Betul, Tuhan butuh kita. Kalau tubuhnya tidak bisa diajak kerjasama oleh kepala, Yesus ngapain? Anggur. Diam saja. Dia nunggu.